Shingeki no Kyojin chapter 130. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah berusaha untuk mengambil alih pesawat terbang yang sedang berada di pelabuhan yang mana telah dikuasai oleh para Yegeris, pertempuran antara Yegeris dan para aliansi pengkhianat pun harus terjadi, di mana pada pertempuran tersebut kita telah mengetahui bahwa banyak pasukan Yegeris yang harus mati terbunuh dalam pertempuran tersebut, termasuk teman-teman seangkatan Armin, Connie, dan Mikasa, yaitu Das dan Samuel yang harus dibunuh oleh Connie dengan tangannya sendiri. Selain itu, pada chapter sebelumnya, kita juga dapat melihat bagaimana Plotch juga harus tertembak oleh sang penembak jitu Gabi, dan tampaknya meskipun Plotch menerima tembakan dari Gabi setelah mencoba untuk berusaha menghentikan pasukan aliansi pengkhianat lalu tercebur ke dalam laut, besar kemungkinan Plotch masih bertahan hidup mengingat tembakan Gabi terhadap Plotch tersebut tidak mengenai titik vital tubuh Plotch. Selain itu, pada panel akhir chapter sebelumnya, kita juga telah mengetahui bagaimana pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang magat dan sadis yang tiba-tiba datang membantu pasukan aliansi pengkhianat dengan meledakkan dirinya bersama dengan kapal lain yang dapat digunakan oleh para Yegeris untuk mengejar pasukan aliansi pengkhianat yang telah berhasil berlayar dengan kapal dengan membawa pesawat terbang yang akan diterbangkan di sebuah tempat yang bernama Odiha. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Pada awal panel chapter kali ini, kita dapat melihat sebuah perdebatan atau sebuah pertengkaran yang sedang terjadi antara Annie dan Hanji. Perdebatan tersebut terjadi karena rute perjalanan mereka tidak akan pergi ke Liberio untuk menyelamatkan para penduduk di sana. Karena menurut diskusi yang telah dilakukan oleh Magat dan Hanji sebelumnya, menyelamatkan Liberio itu sudah tidak mungkin lagi dan tak akan pernah mungkin. Karena mereka tidak akan tiba tepat waktu sebelum para Titan menghancurkan kota tersebut. Kita tahu bahwa penyebab mengapa Annie sangat marah dan kecewa dengan keputusan Hanji yang tidak akan membawa pasukan aliansi pengkhianat ke Liberio adalah karena di Liberio ada ayah Annie, di mana Annie sangat ingin menyelamatkan ayahnya tersebut. Dan bisa dibilang satu-satunya alasan mengapa Annie mau bergabung dengan pasukan aliansi pengkhianat tersebut adalah karena Annie ingin menyelamatkan ayahnya. Namun karena mereka semua tidak akan pergi untuk menyelamatkan Liberio, Annie pun berkata bahwa sekarang ia sudah tidak punya alasan lagi untuk bergabung dalam kelompok aliansi tersebut dan meminta untuk turun dari kapal. Namun Hanji berusaha meyakinkan Annie untuk tetap mau bertarung bersama-sama dan berjuang bukan hanya demi Liberio ataupun Marley, tapi demi orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Namun setelah mendengar perkataan Hanji tersebut, Annie bertanya apakah mereka bisa membunuh Eren, dan jika Annie berusaha membunuh Eren, apakah mereka semua akan tetap diam? Mendengar pertanyaan Annie tersebut, semua orang pun terdiam seakan menjawab bahwa mereka tidak ingin membunuh Eren. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa tujuan Mikasa, Armin, Connie, Jen, dan yang lainnya adalah untuk dapat bertemu dengan Eren dan mencoba untuk berdiskusi dengan Eren dan memberitahu Eren bahwa pilihan yang sedang dipilih oleh Eren saat ini untuk menghancurkan semua umat manusia merupakan pilihan yang tidak tepat. Lalu setelah pertanyaan Annie yang membuat semua orang terdiam, panel pun beralih pada kisah flashback dengan pertanyaan dari mana ini dimulai. Dalam kisah flashback tersebut, kita dapat melihat pembicaraan Eren dengan Yelena yang sedang membicarakan tentang rencana Eren yang akan berpura-pura mengikuti rencana Zeke. Selain itu, dalam percakapan Eren dan Yelena, Eren telah memberitahu Yelena tentang rencana besarnya, yaitu untuk menghancurkan dunia dan menghapus semua kebencian yang ada di dunia. Selain itu, dalam kisah flashback tersebut, kita juga dapat melihat percakapan yang terjadi di antara Eren dan Historia, di mana Historia menolak rencana Eren yang ingin menghancurkan seluruh dunia.
Historia berkata kepada Eren bahwa tidak semua orang yang berada di luar pulau bersalah yang juga harus mengalami nasib yang sama untuk dilenyapkan. Namun meskipun Historia telah berusaha untuk mencegah Eren untuk melakukan rencananya tersebut, bahkan dengan berkata tentang bagaimana jika Historia memiliki anak, tampaknya Eren telah benar-benar siap untuk melakukan rencana besarnya tersebut. Selain itu, kita juga dapat melihat percakapan Eren dengan Zeke yang sedang membahas bagaimana perasaan Mikasa yang sebenarnya terhadap Eren. Menurut Zeke sangat yakin bahwa Mikasa sungguh mencintai Eren. Namun demi untuk melindungi Mikasa dan yang lainnya, Eren pun harus berbohong akan perasaannya tersebut kepada Mikasa. Eren mengatakan bahwa ia hanya bisa hidup selama 4 tahun lagi, dan walaupun Eren mati, Eren berharap kehidupan mereka, yaitu teman-temannya, akan terus berlanjut untuk hidup dengan damai. Lalu Eren pun memotong salah satu kakinya dan menusuk salah satu matanya demi menyamar ke Pulau Marley. Dan itu semua tentu saja dilakukan Eren demi untuk melindungi teman-teman yang berharga. Eren pun rela melakukan sesuatu yang besar, yang dimana Eren sendiri pun sadar bahwa apa yang akan dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang salah. Namun demi untuk memutus rantai kebencian, Eren pun dengan yakin harus mengambil tanggung jawab tersebut demi kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Lalu dalam panel berikutnya, kita dapat melihat bahwa ternyata para Titan yang sebelumnya telah berjalan di dalam laut untuk menyeberang ke benua Marley, akhirnya pun mulai terlihat menampakkan diri dan telah tiba dengan menginjakan kaki mereka di daratan benua Marley yang sudah siap untuk melenyapkan semuanya. Dan dari banyak Titan besar tersebut, kita dapat melihat bahwa ada satu Titan yang berukuran sangat besar, yang kemungkinan besar Titan tersebut adalah Titan Eren yang akan segera memulai operasi eksekusinya. Lalu apakah Eren akan berhasil menghancurkan benua Marley? Atau apakah para pasukan aliansi pengkhianat akan berhasil bertemu dengan Eren sebelum kehancuran terjadi dan berhasil membujuk Eren untuk tidak melanjutkan rencana pemusnahannya tersebut dan menemukan cara lain agar dunia dapat hidup dengan aman dan damai? Tampaknya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk dapat mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.